Salam Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan satu isu penting yang berhubungan dengan peradaban di masa lalu, ada hubungannya dengan Nusantara, ada hubungannya dengan Atlantik, ada hubungannya dengan Indonesia Raya, yang disebut dengan peradaban Lemuria. Kita tahu dari Nusantara mendapatkan warisan jalur rempah. Dari Atlantik kita mendapatkan mentalitas samudra. Dan dari Lemuria kita nanti akan belajar soal metalurgi. Banyak orang melalui riset-risetnya mengatakan bahwa bangsa Barat datang ke kita bukan hanya merampok rempah, bukan hanya merampok industri finansial, tapi juga merampok cara-cara mengolah dan memproduksi besi dan tembaga. Saat bangsa dan negara lain baru memproduksi alat-alat musik dari kayu, dari kulit, dan dari hal yang remeh-temeh, nenek moyang kita telah berhasil melakukan industrialisasi yang sangat sempurna berkenaan dengan campuran logam, tembaga, dan batu. Pada keris, pada grinding, pada gending, dan pada alat-alat perang, bukti-bukti itu ada di lapangan. Agar bangsa ini kembali hebat sebagaimana para nenek moyang, agar generasi berikutnya tidak paria di arena global, tidak ada cara lain kecuali kita mendiskusikan kembali, menguasai kembali metalurgi. Dan dari diskursus peradaban yang disebut dengan Lemuria, ilmu pengetahuan metalurgi bisa didapatkan dan dicari akar-akarnya. Karena itu saudara-saudara, menghadirkan diskursus Lemurian adalah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Satu peradaban besar yang akan kita besarkan lagi di masa depan karena kemampuan kita menghadirkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yang teknologi itu kemudian menjadi alat utama pemakmuran, kesentosaan, sekaligus keadilan kita semua. Salam Nusantara. Ya, terima kasih kesempatan ini. Kebetulan saya memang latar belakang saya teknik ya. Itu kini kita mengenali ada nama teknologi maju, teknologi media, teknologi tepat guna, dan sebagainya. Ya, memang Memorian ceritanya seperti itu. Atlantis katanya negara maju. Itu dua entitas itu kan sebelum ada pulau, ada Laut Jawa, ada hilang yang misalnya. Tapi begini ya, saya harus mengatakan realistis. Yang namanya teknologi maju kan demikian majunya sehingga barangkali kita di Indonesia ini nggak bisa ngejar. Contohnya seperti ini aja nih, 5G. 5G bisa nggak kita ngejar Amerika? Kemudian apa yang kita lakukan sekarang ini pakai Zoom nih ya, teknologi dari Silicon Valley kan. Jadi sebetulnya kita kolaborasi saja. Menurut saya kekuatannya di kebudayaan. Kita tinggal dari tadi yang disebut oleh Profesor Yudi, bahwa kita itu mewarisi konon dari Lemurian dan sebagainya. Nah, yang ada itu adalah hal sifatnya abstrak ya, tapi bisa dirasakan. Namanya disebut kebudayaan. Bahwa teknologi itu juga bagian dari kebudayaan, sekarang sebetulnya sudah harus dipisahkan. Karena kemajuan zaman atau kemajuan dunia ini menunjukkan bahwa teknologi ini mendrive
Dan saya tidak yakin sekarang ini yang mengejar, karena kita ini inlandernya masih kali. Coba kita lihat kalau orang Arab ngomong aja, waduh didengerin seperti luar biasa kan. Saya nggak mau mendalami lebih lanjut lah. Rasa rendah diri. Nah ini yang sebetulnya harus dirubah. Nggak bisa orang-orang seperti ini diperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang maju. Karena ada si mikir-mikir jauh kalau gue bisa beli itu yang namanya Zoom. Ya kan Zoom ini kan kemudian ada yang berpendapat lebih baik kita trading, bisa contohnya kayak gitu ya. Ini trading menjadi agen dari produk asing ya. Jadi memang mental itu, saya sebagai aktivis di Perjuangan 45 melihat ini sebagai suatu sangat penting, signifikan. Bagaimana kita menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Semua itu kan sebetulnya dasarnya adalah daya dorong kan, motivasi. Kalau ini saja tidak ada, semua serba, ini kasarnya aja nih, soal nyontek aja di sekolahan itu kan karena tadi itu inlander tadi kan, mau cepet, nggak mau berpikir panjang, hasilnya adalah korupsi itu sebetulnya sudah dimulai dari kecil, dari mulai di jalan motor berbeda arah tuh namanya istilahnya apa tuh, kita lihat di jalan kan motor tuh nggak mau kan berjalan sesuai dengan aturan di pinggir kiri, maunya silang-silang, bahkan kalau perlu berlawanan trafiknya. Jadi sebetulnya kuncinya di sana. Apakah ini, nah saya mau tanya Pak Prof ini, apakah situasi ini muncul karena ada kegalauan dari masyarakat kita sendiri dengan munculnya, kita cuma di situ. Teknologi media aja belum tentu lengkap, ya, belum tentu bisa mengcover, mencakupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Tapi contohnya Genuse, kemudian apalagi tadi, buat ventilator, ya, tapi artinya kita sudah mulailah. Nah, ini sebetulnya harus ditanamkan bahwa secara mayoritas masih menggeluti masyarakat kita. Hanya sedikit saja yang tidak inlander seperti Prof ini. Ya. Cuma sayang ini bagaimana kita menduplikasikan ini ke orang lain. Ini mungkin tugas kita. Itu saja. Terima kasih. Ikutan ini. Oke, Mas, saya Mas. Ya, Pak Irawan dulu deh, Pak Irawan dulu. Silakan, Pak. Gini Mas, kalau kita melihat bahasa ini harusnya melihat jati diri kita sendiri gitu Mas. Saya melihat selama ini kita salah melihat diri kita sendiri. Bahwa kita ini pada dasarnya seperti orang Jepang, punya prinsip Bushido gitu Mas. Jadi kalau kita melihat contoh realnya itu Hikayat Hang Tuah, bagaimana dia itu istilahnya itu dibuat sangat buruk oleh rajanya, dia ikut saja. Dia itu sangat setia kepada rajanya. Dan kenyataannya itu ada di Indonesia saat ini. Kita itu selalu mengikuti pemerintah kita. Apapun pemerintah kita yang katakan, itu entah benar, entah salah, selalu mengikuti. Itu adalah prinsip kita, prinsip kayak Bushido itu. Jadi mengikuti perintah raja. Kita harusnya sekarang itu yang proyeksi kita itu bagaimana kita membuat seorang raja yang baik,
Misalnya kalau kita zamannya Soekarno, semua anti nekolim semua. Ketika zaman Soeharto, kita nekolim, ikut semua nekolim. Jadi kalau kita itu prinsipnya itu karena masih mengedepankan budaya kayak hang tua itu, maka kita harus bisa memilih dan memilah calon pemimpin kita yang sejatinya harus seperti apa, yang harus kita arahkan itu seperti itu, Mas. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kita bukan inlander atau tidak. Yang pemimpin kita itu yang bukan inlander atau tidak itu karena ditentukan oleh tekanan. Ketika orang Mataram itu pemerintahnya itu Belanda itu mengakui dirinya itu sebagai penguasa, maka mereka ikut. Orang Indonesia itu mengikuti rajanya dan bukan mengikuti Belandanya gitu. Harus ingat, makanya pemerintah Belanda itu membuat pemerintah-pemerintah yang di Indonesia itu sebagai kaki tangan mereka gitu. Kita harus mengikuti arahan seperti itu, Mas. Jadi kita kalau ingin yang lebih kuat, ya kita harus bagaimana membidik pemerintah yang lebih valid gitu, Mas. Terima kasih. Ikut ngobrol Kang Gabriel, Pak Mas Gabriel. Pak Andri. Ini maaf nih telat, saya baru lihat soalnya sambil agak sakit nih. Tapi daripada otak nggak dipakai, ya lebih baik dengerin Mas Yudi. Udah lama saya sebenarnya ingin gabung. Mengenai Lemurian dan kaitan dengan kejayaan Nusantara, saya selalu teringat omongan orang tua Kang Cece Hidayat Padmawinata. Perbedaan orang Yahudi dengan orang itu adalah di dalam pesan mesianiknya tentang zaman kebangkitan. Jadi kalau omongannya adalah tanah yang dijanjikan. Kalau Nusantara ini kan masa depan yang dijanjikan, atau masa depan yang maju lah, Nusantara jaya kembali gitu. Kapan? Ketika datang Dak Angon atau Satrio Piningit, kan gitu. Waktunya kapan? Tadi ada soal kepemimpinan. Perubahan ini tentu drivingnya adalah soal pengembangan teknologi. Nah, saya ini percaya orang-orang Nusantara ini banyak ulil albab, orang-orang pintar, orang-orang hebat yang diberikan anugerah ilahiyah bisa mengakses ilmu-ilmu lama. Kalau saya kenal Kang Diki Jainal itu bikin penemuan-penemuan tidak usah bikin peratoret, dia ada di otaknya. Lalu pengalaman saya sendiri tentang driving peradaban itu adalah saya punya uak itu mertuanya Kang Aam Amiruddin, Ustadz Aam. Dia adalah pencipta namanya pengendali cuaca sistem Kanta. Kalau dulu saya waktu kecil ada di film Superman, itu kan perebutan pasar global itu ada orang yang merusak cuaca sehingga anggur di Amerika Selatan dan lain-lain itu bisa rusak gitu akibat perang teknologi yang dari teknologi cuaca gitu, teknologi avatar. Dan alhamdulillah uas saya meninggal sebelum teknologi itu diambil oleh hujan. Terus saya juga pernah bertemu, kebetulan adik ipar saya pacaran dengan yang mendesain Masjid Al-Azhar. Dari penelitian tesisnya, gunung itu dibuat dan kita bisa buat gunung. Kalau ada kerusakan lingkungan, penelitian ya, bukan ngacaprak yang bohong gitu. Jadi saya merasa bahwa
pada waktunya orang-orang yang super pandai dari Nusantara ini, bahwa tidak hanya kita ditentukan oleh orang lain, tetapi pada masanya kita ini juga bisa menciptakan teknologi-teknologi yang berasal dari inayah dan hidayah ilahi lah gitu, dari sistem asketik. Saya sih pengalaman empirik saya terhadap perkembangan teknologi kaum DNA Lemurian ini bukan sebuah yang omong kosong, dan masih ada teknologinya, cuman ya itu Tuhan menyembunyikan kembali teknologi itu karena belum waktunya. Itu obrolan saya, Bang, sih sedikit. Hatur nuhun Bang Yudi, makasih. Satu lagi kali mungkin Pak ya, pada para senior budayawan Pak dan teman-teman semua. Jadi saya agak beri Pak Andri mengatakan kita tidak ditentukan oleh orang. Kita mereview peradaban Nusantara. Sedikit merinding. Prof dan yang ada di forum ini, saya kira ini kehilangan teropong futuristik ya. Kalau kita mencoba mereview peradaban baik Lemurian, Atlantik, Nusantara, itu kita missing link terhadap futuristik kita gitu. Sehingga sekarang ini ya kita ditentukan oleh orang lain. Dari segi apapun gitu loh. Dan jika kita melihat artefak kita gitu kan, teknik-teknik pembuatan bangunan, terus kemudian senjata gitu, sebenarnya kita memiliki kemampuan yang sangat besar dibandingkan dengan bangsa yang lain. Tentu saja untuk kita berdiri sejajar ya gitu kan. Kalau kita tidak mampu untuk part of us gitu loh. Mungkin kita bisa duduk bersanding gitu untuk melakukan dialog-dialog yang penuh dengan kemartapatan. Saya melihat dari sejarah yang sudah disampaikan tadi dengan teknologi yang ada gitu, yang mungkin ada yang riset gitu. Karena saya tidak melakukan riset yang mendalam. Saya ingat bahwa ada anak Jogja ya, teman juga itu orang Kebumen, lulusan UGM itu juga dia ingin menyaingi Durov ya. Di Rusia itu Durov mengkonstruksi Telegram, dan di Indonesia ternyata ada seorang perempuan membuat aplikasi chatting namanya Call In ya. Bisa dicek, keberadaannya sekarang sudah tidak ada, dan itu sudah sempat ditawar 200 miliar. Jadi maksud saya menyampaikan ini adalah bahwa anak-anak bangsa ini sebenarnya mampu untuk bersaing secara teknologi. Tergantung bagaimana pemerintah atau kekuasaan ini memberikan proteksionisme terhadap will dari anak bangsa ini. Call In, terutama aplikasi chatting ini adalah hajat hidup orang banyak. Karena itu semua rahasia, semua penginderaan dari luar itu di situ, percakapan gitu. Walaupun WhatsApp kemarin semua percakapan yang ada itu terenkripsi oleh end-to-end gitu. Baik berapa bit itulah, berapa ininya kan, kapasitas pengamanannya itu. Saya kira kita tidak ada proteksionisme gitu loh. Seperti yang saya lakukan ya sama orang-orang Jogja, Solo, Surabaya, dan Bandung. Saya sempat bikin tulisan-tulisan juga terkait kita memiliki engine sendiri. Gitu. Karena semua orang bergantung dengan Tuhan yang bernama search engine, apapun itu. Makanya ya hanya sampai pada riset ini belum ada proteksionisme terhadap anak bangsa ya. Saat anak bangsa ini ingin mengkonstruksi teknologi. Untuk sementara ini basis komunikasi yang mendominasi ya terkait bagaimana kita ini mereview peradaban yang ada yang bersifat futuristik ke depan agar kita bisa bersanding. Itu Prof ya. Jadi pemerintah ini Prof, ini yang perlu kita
dorong bagaimana tulisan-tulisan itu didiseminasi gitu, Bro. Jadi untuk sementara, terima kasih. Kembalikan ke Pak Asari.